lagi bersama saya, nama Francisca Ermalindan Bindi, mahasiswa Sosiologi semester 7 kelas A dengan NIM 1803030015. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan yang ke-8 mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan kekuatan diskursif meme dalam budaya digital. Selamat menyaksikan. Dibagikan, diposting, ditweet, dikomentari, dan didiskusikan secara online juga offline. Meme internet mewakili genre baru komunikasi online dan pemahaman tentang produksi, penyebaran, dan implikasi di dunia nyata memungkinkan peningkatan kemampuan untuk bernavigasi budaya digital. Buku ini mengupas kasus-kasus budaya, ekonomi, dan kritik-kritik yang diajukan oleh produksi dan konsumsi yang disengaja dari meme internet. Seringkali gambar, GIF animasi, atau video diremix sedemikian rupa untuk memasukkan referensi intelektual. Cukup sering budaya populer di samping lelucon atau kritik dari beberapa aspek pengalaman manusia, ideologi, semiotika, dan intertekstualitas menyatu dalam argumen. Penyelidikan tentang budaya dan wacana digital melibatkan penelitian tentang meme internet, media sosial, dan berita palsu. Penelitian tambahan termasuk pembelajaran berbasis permainan dan simulasi antara budaya strategi komunikasi. Anti-meme secara konseptual menunjuk perbedaan mendasar referensi antara meme dan meme internet dari sebuah ortografi sebagai serta sudut pandang etimologis. Huntington 2018 menyarankan bahwa anti-meme menjabarkan poin-poin penting dari sebuah argumen saat kesimpulan dari argumen yang tidak dinyatakan. Membandingkan meme internet dengan media viral atau kapasitas untuk konten seperti teks, gambar, tagar, dan lain-lain untuk menyebar secara besar-besaran di ruang online seringkali untuk periode waktu yang relatif singkat. Kecenderungannya adalah untuk mengandaikan bahwa karena lembaga yang terlibat dalam produksi dan penyebaran bangsa meme internet, mereka dipandang secara kualitatif berbeda dari media viral. Biasanya, perbedaan dijelaskan dengan penekanan pada cara di mana perubahan, imitasi, remix, modifikasi, dan lain-lain dirasakan, dan ini diartikulasikan sebagai asal mula perbedaan. Misalnya, banyak peneliti tentang topik ini mungkin mengutip Gangnam Style, sebuah fitur video musik Turning musisi Korea Selatan. Video telah dilihat lebih dari 3 miliar kali sejak diunggah ke YouTube pada 12 Juli 2012. Dalam ini contoh argumennya adalah bahwa penayangan video tidak dihitung sebagai modifikasi atau remix, melainkan menunjukkan viralitas. Berikutnya adalah sebagai komoditas budaya. Secara implisit, meme tidak berbeda dengan komoditas budaya lainnya. Akuisisi tampilan, keinginan, dan bahkan pengetahuan tentang komunikasi komunikasikan sesuatu tentang kita dalam hal hubungan kita kepada mereka dan satu sama lain. Komunikasi pada dasarnya tidak dapat dihindari. Selanjutnya, individu melakukan hubungan sosial dengan melalui meme karena individu diinterpelasi atau ditangani oleh sistem sosial
mereka mendiami atau dengan yang mereka mengidentifikasi. Dengan demikian, individu menyuarakan pendapat, pandangan, dan lain-lain tentang suatu masalah dengan cara tertentu dan terkait pada kritik ideologi tertentu. Ini dikomunikasikan melalui konstruksi makna semiotik yang disengaja. Yang dapat dipahami satu sama lain untuk kelompok yang dirasakan seorang untuk revisi struktur sosial. Itu sendiri secara rekursif dibentuk kembali melalui interaksi manusia dan internet. Dengan demikian dengan ideologi merujuk terutama pada Althusser dan Zizek dengan semiotik menggambarkan interaksionalisasi merujuk karya Christopher Tardes serta konsep terkait meme dan budaya. Seperti dicatat Richard Dawkins, awalnya mengusulkan istilah itu sebagai budaya wajar untuk yang sementara istilah ini berguna dalam memahami budaya transmisi budaya praktik kepercayaan, adat istiadat, ekspresi, mode perilaku, isyarat nonverbal dan lain-lain. Ini bermasalah ketika membahas mitra digital untuk akibat wajar budaya Dawkins. Pertama, ini penting untuk menyelidiki setidaknya pada tingkat awal apa yang merupakan budaya. Raymond Williams mengemukakan bahwa kata dasar budaya perhitungan mengacu pada pertanian budidaya tanaman untuk menopang kehidupan manusia. Memang untuk memahami budaya, bahkan dari titik yang paling kritis, pandangan membutuhkan pengakuan bahwa aspek eksistensial dari spesies seperti manusia memerlukan cara atau metode untuk mempertahankan dan melakukannya dengan andal dan sistematis. Inilah titik di mana perbedaan antara Dawkins meme dan meme internet sangat diperlukan. Di bidang akademik juga di diskusi umum dan tulisan dari media berita, arus utama sehingga peningkat jurnal mereview pemahaman tentang istilah meme tampaknya serampangan terbaik dari penggunaan istilah yang lebih besar atau lebih luas. Ini meme kembali menawarkan secara umum hampir semua konten yang mediasi yang menyebar secara online secara viral mengambil istilah Dawkins dari sudut pandang ini. Gambar apapun dengan teks misalnya harus ada atau bisa berupa meme. Meme dan meme internet. Asosiasi istilah meme Dawkins dengan pandangan daringnya merangkum mengingat sejauh mana meme internet berbeda dari dalam hal formasi mereka menyebar, tapi yang paling penting karena kebutuhan yang mendesak interaksi manusia komputer untuk mengembangkan lebih lanjut. Faktanya Darwin sendiri mengakui bahwa meme internet adalah pembajakan dari istilah aslinya yang mengusulkan dalam The Selfish Game. Dawkins mengklaim bahwa ide meme itu sendiri telah bermutasi dan berevolusi menjadi yang terarah.